kami hormati ayah bunda hebat, para guru, dan seluruh siswa-siswi SDIT Al-Fatih Malili tercinta. Sebelum kita menyaksikan penampilan utama drama kolosal bertajuk Kobaran Semangat Arek Surabaya, marilah kita sambut dengan penuh semangat barisan para pemeran dan tokoh yang akan menghidupkan kisah heroik perjuangan 10 November di atas panggung. Dengan langkah tegap dan semangat membara, inilah mereka, para pemeran utama dari drama kolosal SDIT Al-Fatih Malili tahun 2020. Dari barisan pertama, inilah rakyat Surabaya, para ibu, ayah, dan anak-anak yang hidup sederhana, namun berhati besar dan berani. Mereka adalah simbol kekuatan rakyat yang tak gentar mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, kita sambut dengan tepuk tangan para pejuang Indonesia. Mereka datang membawa semangat juang yang tak padam. Meski dengan senjata seadanya, keberanian mereka mengguncang dunia. Ya, lagi terakhir. Dari sisi lain, datanglah tentara Belanda dan Inggris yang berusaha kembali menancapkan kekuasaan di bumi Surabaya tercinta. Namun, di hadapan keberanian rakyat, mereka akan menyadari semangat kemerdekaan tak bisa ditumbuhkan oleh siapapun. Hari ini, kami siswa-siswi kelas 4, 5, dan 6 SDIT Al-Fatih Malili dengan bangga mempersembahkan sebuah drama kolosal perjuangan berjudul 10 November, mengenang perjuangan rakyat Surabaya, merdeka atau mati. Drama ini terinspirasi dari peristiwa besar yang terjadi di kota Surabaya saat para pemuda dan rakyat bersatu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Melalui kisah ini, kami ingin mengajak kita semua mengenang jasa para pahlawan, menyalakan kembali semangat juang mereka di hati setiap anak bangsa. Mari kita saksikan bagaimana keberanian, pengorbanan, dan cinta tanah air menjadi api yang menyala dalam jiwa para pemuda Surabaya. Tahun 1945, mentari baru bersinar di langit Indonesia. Setelah berabad-abad bangsa ini hidup dalam penjajahan, kini suara kemerdekaan mulai terdengar dari ujung Jakarta hingga ke pelosok negeri. Di sebuah kota bernama Surabaya, rakyat hidup dalam semangat dan harapan. Anak-anak bermain di jalan, ibu-ibu menjemur pakaian, para bapak bekerja dengan penuh senyum. Hari itu nampak seperti hari biasa, tapi siapa sangka sebuah kabar besar akan menggetarkan seluruh hati rakyat.
Wah, hari ini ramai sekali ya Hana. Sayuranku cepat laku nih. Alhamdulillah Bu, rezeki pagi-pagi begini memang berkah. Semoga hari ini lancar semua ya. Koran pagi berita dari Jakarta. Ahmad, ada berita apa? Katanya Indonesia sudah mau merdeka ya? Saya kurang tahu Zafran, tapi katanya Bung Karno dan Bung Hatta sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Sesuatu besar? Wah, semoga kabar baik ya. Kita sudah lama dijajah, capek rasanya lihat orang-orang susah terus. Iya nak, rakyat kita sudah banyak berkorban. Kalau benar kita merdeka, itu hadiah paling indah dari Allah. Tuh anak-anak saja sudah semangat merdeka. Dari sebuah radio tua di sudut kota, terdengar suara yang begitu dikenal. Suara Bung Karno, sang proklamator bangsa. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami Radio siapa tuh yang bunyi? Suaranya seperti Bung Karno. ini Ayo kumpul, dengar baik-baik. kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya Allah, akhirnya kita merdeka. Indonesia merdeka. Terima kasih Tuhan, perjuangan kita tidak sia-sia. Ayo semua kita rayakan kabar ini. Panggil semua warga kampung. Indonesia merdeka. Beberapa minggu setelah proklamasi, suasana Surabaya mulai berubah. Pasukan sekutu datang bersama tentara Nica dari Belanda. Mereka datang dengan senjata dan dengan sombong ingin merebut kembali tanah air kita. Warga Surabaya yang baru saja menikmati kebebasan kini kembali gelisah. Mereka tahu penjajah datang lagi dan kemerdekaan belum sepenuhnya aman. Diam-diam tentara Belanda gabung dalam pasukan sekutu, mengibarkan bendera mereka di atas Hotel Yamato. Warna merah, putih, biru itu berkibar di langit Surabaya, seolah mengejek kemerdekaan bangsa kita yang baru seumur jagung.
kembali berkibar di Surabaya. Tak lama lagi kota ini jadi milik kita lagi. Pribumi itu pasti takut melihat ini. Mereka tak berani melawan kita. Hahaha. Hei, lihat itu bendera Belanda. Kenapa mereka berani menaikkan itu di tanah kita? Tidak bisa dibiarkan. Kita baru saja merdeka. Ini penghinaan besar untuk rakyat Indonesia. Kawan-kawan, kita harus laporkan ini pada para pemimpin. Kita tidak boleh tinggal diam. Esok harinya, beberapa pemimpin pemuda Surabaya datang ke Hotel Yamato. Mereka ingin berbicara baik-baik dengan perwakilan Belanda agar bendera itu segera diturunkan dengan hormat. Kami datang dengan damai Tuan. Kami minta bendera Belanda itu segera diturunkan. Indonesia sudah merdeka dan Surabaya adalah bagian dari Republik Indonesia. Tidak, kalian belum merdeka. Surabaya tetap wilayah Belanda. Kami datang bukan untuk bertengkar, tapi untuk menghormati kemerdekaan kami. Jangan memancing amarah rakyat Surabaya. Keluar dari sini. Tidak ada Indonesia di mata kami. Kurang ajar. Suasana di dalam Hotel Yamato memanas. Pertemuan yang seharusnya damai berubah menjadi kekacauan. Para pemuda berusaha menenangkan diri, tapi harga diri bangsa sudah terinjak terlalu dalam. Kalau kalian tak mau menurunkan bendera itu, biar kami rakyat Surabaya yang melakukannya. Asap hitam perlahan pergi. Namun di dada kami, api perjuangan ini tak akan mati. Surabaya, kota para pemberani. Tanahmu basah oleh darah para pahlawan sejati. Mereka gugur bukan untuk dikenang, tapi untuk mengajarkan arti berjuang. Kami, anak-anak negeri merdeka, tak lagi membawa senjata, tapi kami berjanji akan menjaga Indonesia dengan ilmu, dengan iman, dan cinta bangsa. Beberapa hari setelah kemenangan di Hotel Yamato, Surabaya kembali diguncang kabar yang menegangkan. Tentara sekutu datang lagi ke kota ini. Mereka membagi-bagikan kertas berisi perintah kepada rakyat. Serahkan semua senjata dalam waktu 48 jam. Perintah itu menghina
perjuangan rakyat. Mereka baru saja mempertahankan kemerdekaan dengan darah dan air mata. Kini diminta untuk menyerah begitu saja. Rakyat Surabaya pun marah. Mereka tidak akan tunduk pada siapapun selain kepada Republik Indonesia. Warga Surabaya, demi keamanan dan ketertiban, kalian harus menyerahkan semua senjata kepada kami dalam waktu 48 jam. Siapa yang melawan akan dianggap musuh dan dihukum berat. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk masuk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang masih terampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu
Tapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pada pagi hari tanggal 10 November 1945, pertempuran besar pun tak bisa dihindarkan. Suara bom, tembakan dan teriakan merdeka menggema di seluruh kota. Inilah perang terbesar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Tapi di tanah ini masih tercium warna darah dan air mata mereka yang dulu berlari dengan bambu runcing di tangan, kini terbaring dalam damai keabadian. Wahai pahlawan, dengarlah bisikan kami dari generasi muda. Kami tidak memanggil kalian dengan tani, dengan janji, bahwa semangat kalian takkan pernah kami hianati. Kami tahu kemerdekaan ini bukan hadiah, tapi warisan dari nyawa yang telah hilang demi hilang bukti. Kami tahu bendera yang berkibar itu tak dijahit dengan benang, tapi dengan darah dan keberanian. Tenanglah wahai para pejuang, kami akan menjaga Indonesia dengan doa dan karya, dengan ilmu dan cinta, agar tak ada lagi perang, tapi hanya kedamaian di bawah langit merah putih. Dan jika suatu hari negeri ini terluka, kami, generasi kecil penerus bangsa, akan berdiri lagi meneruskan perjuanganmu dengan hati yang berani dan cinta yang suci. Untuk setiap jiwa yang gugur, setiap tetes darah yang jatuh,
berjanji Indonesia akan tetap merdeka. Perang telah usai, tapi perjuangan belum berhenti. Kini bukan lagi senjata dan peluru yang kita genggam, melainkan ilmu, akhlak, dan semangat cinta tanah air. Rakyat Surabaya telah mengajarkan pada kita bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, tetapi amanah yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Dulu mereka berjuang dengan bambu runcing. Sekarang kami berjuang dengan belajar dan berbuat baik. Dulu mereka mempertahankan tanah air dengan darah. Kini kami menjaganya dengan doa dan karya nyata. Mereka melawan penjajahan senjata. Kami melawan penjajahan kebodohan dan kemalasan. Wahai pahlawan, tenanglah. Kami generasi muda SDIT Al-Fatih Malili berjanji meneruskan semangatmu dengan iman, ilmu, dan akhlak mulia. Inilah wajah-wajah penerus bangsa, kecil tubuh mereka, tapi besar semangatnya. Dari Surabaya hingga seluruh Indonesia, semangat 10 November tetap menyala di dada mereka. Ikuti setelah saya. Kami adalah generasi penerus Indonesia. Kami akan menjaga kemerdekaan ini selamanya. Merdeka! Semoga perjuangan para pahlawan menjadi cahaya bagi langkah kita hari ini dan esok. Terima kasih pahlawanku, karena darahmu kami bisa tersenyum di bawah langit merdeka. Selamat merdeka untuk selamanya. Demikianlah persembahan drama kolosal yang berjudul mengenang perjuangan rakyat Surabaya, merdeka atau mati. Terima kasih kepada ayah bunda guru-guru SDIT Al-Fatih serta siswa-siswi kelas 4, 5, dan 6 SDIT Al-Fatih Malili. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi